Bapa yang tidak pernah meninggal, ya Bapa yang begitu setia, janjinya sempurna. Dialah yang mau hadir memberikan hidup, apapun persoalan hidup itu. Dialah yang kasih, ya Putra Naga.
Semua karena Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kami hanya bisa bilang ini di hari Natal ini, Tuhan. Yesus baik, Kau terlalu baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik, Yesus baik buat saya. Mari katakan sekali lagi, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik, Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak dapat balas, ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik, Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak Ini hati kami, Tuhan. Tidak ada kata kalimat yang bisa kami buat katakan. Kalaupun kami bisa bilang, semua itu terbatas. Lihat hati masing-masing orang yang hadir dalam ibadah pagi ini. Kalau kami bisa melompat dan berteriak sekeras-kerasnya, kami akan katakan dengan sekeras-kerasnya, terima kasih Tuhan. Hati kami tertutup, hanya tangisan air mata, karena kami sungguh terlalu merasakan Engkau terlalu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, buka hati kami Tuhan. Berbicaralah buat masing-masing orang. Taruh perkataan firman Allah yang paling sederhana kata kalimat itu di bibir mulut hamba. Biarlah semua jemaat pulang dengan mengerti hati Tuhan dan melakukan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, anak Allah, yang kami rayakan hari ini sebagai hari kelahiran, berfirmanlah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di dalam maupun yang di depan, di luar, bahkan teman-teman jemaat yang ada di daerah-daerah dan hari ini bisa nonton lewat YouTube. Puji Tuhan, mungkin kita tidak terlalu banyak karena hari ini kita punya jemaat juga diminta untuk mereka barapen 24 ekor. Harap mereka yang tidak ikut bisa datang juga untuk kita beribadah, tapi sebagian besar mereka ada di sana. Tuhan baik. Lihat kiri kanan. Puji Tuhan, toh leher masih bisa ke kiri ke kanan. Ada orang lain yang leher tidak bisa ke kiri ke kanan. Jadi kita masih bisa lihat bahwa saya tidak sendiri. Ada teman-teman lain yang kita sama-sama sukacita. Terima kasih buat keluarga Ibu Pendeta Dina dengan Bapak Mopari ada dengan kita hari ini. Dan semua Kakak Ance, Kak Buni dengan Belina, mereka selalu nonton lewat live streaming. Jadi sudah berapa hari dari Natal 22 mereka bilang kami puas karena kami langsung lihat tidak lagi di televisi ya.
Puji Tuhan, dan semua yang lain hadir. Bapak Rocky juga dari Dobo juga bisa ada dengan kita pagi ini ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya tema, kita sudah belajar 1 bulan. Tapi pagi ini izinkan saya untuk melihat dengan satu tema menyambut kelahiran Kristus ya. Waktu kita tahu bahwa hari ini Yesus lahir, walaupun kita sudah tahu 2000 tahun yang lalu, tapi menjadi sukacita buat kita bukan rutinitas. Tapi sebagai kita anak-anak Tuhan, itu betul-betul dari hati. Kita rindu pada waktu malam. Tadi malam kita sudah rayakan malam kudus toh. Kita rindu malam itu, waktu Tuhan lewat malaikatnya berbicara kepada gembala-gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu menjadi sukacita kita. Kenapa tadi malam kita keluar? Amin. Karena bukan hanya untuk gembala saja Tuhan berfirman, tapi kita rindu. Tadi malam juga Tuhan berfirman buat kita, dan Dia sudah berfirman. Hari ini Yesus sudah lahir buat kita. Ya, kalau kita lihat tema kita, kenapa Yesus harus datang bawa pemulihan? Pemulihan Dia sudah kasih buat kita. Terakhir waktu di atas kayu salib. Tapi pemulihan tidak jadi otomatis. Kita sudah belajar ini toh 1 bulan. Pemulihan terjadi waktu kita meresponi pemulihan dari Allah. Ingat Yohanes 3 ayat 16, jelas firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan sudah kasih keselamatan, tapi tidak semua orang dapat keselamatan. Hanya siapa? Orang yang percaya, yang buka hatinya, terima Yesus sebagai juru selamat, dia yang menerima keselamatan. Pemulihan Tuhan sudah kasih. Lihat drama untuk tanggal 22 kemarin toh. Waktu anak yang terhilang dia makan makanan babi, Roh Kudus bekerja. Jadi Bapak Ibu puji Tuhan. Kalau engkau sudah punya Yesus dalam hidupmu, sekalipun engkau jatuh sampai tergeletak, firman Tuhan bilang, engkau tidak akan jatuh terus. Tuhan akan angkat engkau. Itu sebabnya waktu anak ini jatuh, sudah tidak bisa buat apa-apa. Tapi waktu dia makan makanan babi, Roh Kudus ingatkan dia, aku punya Bapa di sana. Pembantunya saja bisa makan di meja makan. Makan ayam, makan ikan, makan sayur. Kau punya Bapa, punya pembantu bisa tidur di atas kasur. Kau punya Bapa, punya pembantu bisa dapat pakaian baru, baju baru. Kau punya Bapa, punya pembantu bisa menikmati rumah yang besar. Kau ini dia punya anak. Kau lihat kau punya diri. Kau sudah hancur. Kau sudah rusak. Kau sudah gagal. Lalu dia sadar, ini karena satu masalah. Ini karena saya berdosa. Lihat pengakuannya, dia bilang apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapa. Hari ini juga laki-laki itu bilang, saya bangkit. Dia mulai berdiri, saya akan pulang. Bapak mau terima kah tidak? Sapu kakak mau terima kah tidak? Orang-orang mau bicara saya, tidak apa-apa. Saya akan pulang ke rumah Bapak. Saya cek dulu apa yang Bapak akan buat saya. Dia pukul dada. Ingat kisah 2 perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang. Satu orang kaya masuk, lalu dia bilang, aku bersyukur Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan. Saya tidak seperti orang pemabuk. Saya melayani di rumah Tuhan. Tidak seperti laki-laki yang ada di belakang. Laki-laki itu masuk, dia pukul-pukul, dia punya dada dan bilang apa? Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan Yesus bilang, dari 2 orang ini, orang yang kedua dia pulang dengan diberkati Allah. Karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan waktu anak itu pulang masih jauh, Bapak itu lihat. Dia lihat dari cara jalan. Itu sapana. Bukan anak itu yang lari kepada Bapak, tapi firman Tuhan bilang apa? Bapak lari. Bapak lari tinggalkan rumah pergi, itu sampai anak laki-laki. Bapak itu peluk. Lalu Bapak bilang, pulang. Pasti anak itu bilang, Bapak saya berdosa, jadikan saya pembantu. Bapak
Bapak cuma bilang, kasih bandi dia, kasih jubah buat dia, kasih cincin buat dia, pesta. Wam, tadi dibawa 24, wam 50 ekor kasih turun. Saya punya anak yang hilang, dia sudah kembali. Amin. Ini tidak akan terjadi wam jatuh, baju dikasih, cincin meterai. Tidak akan dapat kalau anak ini tidak pulang kembali. Bapak Ibu, itu yang sama yang saya mau kita renungkan pagi ini. Pemulihan bisa terjadi. Yesus datang memberikan kita keselamatan, tapi itu tidak akan terjadi untuk orang-orang yang tidak menyambut dia. Mari lihat orang yang pertama yang menyambut kelahiran Yesus. Tadi malam Kakak Tony sudah bawakan itu. Siapa orang itu? Gembala. Gembala. Coba buka dengan saya Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Orang yang pertama menyambut kelahiran bayi Natal itu. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 8, 9, lalu ayat yang ke-16. Kita baca 8-9 dulu. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Orang pertama yang menyambut Yesus lahir. Amin. Banyak pertanyaan bilang, kenapa malaikat harus datang kepada gembala di padang Efrata? Kenapa malaikat tidak datang ke Herodes untuk kasih tahu Herodes bikin pesta besar? Kenapa malaikat tidak datang kepada kepala imam, Kenapa malaikat tidak datang kepada gembala sidang hari itu, atau nabi, atau imam, atau ahli Taurat, atau mungkin kepada siapakah, penatuakah, majeliskah? Kenapa harus datang ke gembala? Saya senang dengan satu penafsiran, dia tulis begini. Tuhan pilih gembala karena gembala ini dia punya tugas bukan hanya pagi, siang, sore saja, tapi sampai malam pun gembala ini masih bertugas. Bahkan tengah malam, saya senang di tafsiran itu bilang jam-jam 12, jam 1, jam 2 pagi. Tengah malam itu yang harus waspada. Karena di antara jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu serigala. Serigala bunyi bagaimana ya? Saya salah kan? Serigala mulai bunyi, ular mulai lapar. Ular mulai keluar dari ini mau cari makanan. Serigala mulai, babi hutan, semua di hutan mulai paduan suara. Jam 1, 2, 3 itu mereka mulai perut lapar, cari makan. Jadi jam-jam seperti itu gembala tidak boleh tidur. Jaga domba baik-baik. Untuk itu malaikat Tuhan datang untuk orang yang sedang berjaga. Jaga, orang yang rajin, orang yang kerja, orang yang siap buat sesuatu. Makanya firman Tuhan tadi bilang apa? Waktu malaikat Tuhan datang bilang pergi ke Betlehem. Malaikat tadi bilang baru kita domba. Nanti siapa yang jaga kalau serigala datang, ular datang, orang curi? Tapi lihat Alkitab ada tulis alasan. Saya senang kata-kata yang ditulis itu jelas sekali. Firman Tuhan bilang, lalu mereka bangun, cepat-cepat pergi. Cepat ini. Bapak Ibu tahu cepat? Itu kalau cepat itu biasa saya naik mobil, saya ayah Bapak dan ayah masih di dalam. Tit satu kali. Dodok susu dengar, tapi masih mungkin buat tit. Itu artinya yang mobil itu suruh. Bapak Ibu yang bawa mobil setara. Itu emosi suaga ini. Kalau mereka masih keluar terus pelan-pelan lagi, itu mulut yang jalan tadi klakson. Kalau papa ya mungkin ini, tapi ayah
Oh itu soal lain. Itu maksudnya ayah sekalian ke bapak juga. Cepat, kamu keluar, gitu ya. Cepat, saya sudah pikir yang lain-lain lagi. Nah ini cepat-cepat artinya waktu dengar malaikat Tuhan bilang, saya tidak tahu itu domba ada di luar kandang, tapi yang pasti mungkin ada lain di luar, ada lain dalam kami, tidak tahu. Nanti kita tanya Tuhan Yesus. Mau karang-karang juga cari penafsiran, jadi semua penafsiran. Tapi saya bayangkan mungkin ada berapa ekor di luar kan. Cepat, bawa, masuk. Cepat sudah. Ini malaikat yang bilang. Refleks cepat, beres, lari. Bapak Ibu tadi pagi waktu bangun lihat hujan, bagaimana? Ada yang bilang cepat. Mau pergi gereja. Atau ada yang bilang live streaming ada. Duduk saja nanti kita buka. Oh sebelah buka. Oh yang MC ini. Oh yang khotbah ini. Sambil mata mencuci muka lagi, nonton live streaming. Atau ada yang bilang, oh pas hujan memang hujan paling enak untuk tidur. Tarik lagi selimut tutup. Ini Yesus lahir ini. Toh, bayangkan Yesus punya ulang tahun hari ini saja. Kita masih tidak mau datang. Kalau saya yang ulang tahun tidak apa-apa tidak hadir. Saya siapa aja. Tapi kalau Bapak Lukas NMB yang ulang tahun, gubernur. Atau Bapak Boparika baru saya ini staf di Bank Papua, dia suka kasih undangan untuk tidak hadir. Jangan, saya harus hadir, ini satu bos. Tapi ini Yesus ini, anak Allah, dia yang selamatkan kita hari ini. Mau bisakah kita seperti gembala, bangun cepat, lari, pergi. Lalu mereka ketemu Maria dan Yusuf di Bethlehem. Puji Tuhan toh. Ini mereka di kebun, saya bayangkan mungkin kita ke kebun corona yang ada di Pasir Nau. Lalu bilang ini cepat, ada sesuatu di Aure 2. Ini kira-kira jemaat Exodus kalau malaikat yang datang kepada dorang bilang ada sesuatu terjadi di Aure 2, bisa lari kan tidak ya? Nanti dulu ini jauh, tunggu motor ojek datang dulu, telepon dulu. Kamu dari ini, cepat datang. Motor datang satu, yo ya kok dulu, satu masih duduk, nanti satu lagi. Ini jauh, dulu mereka jalan kaki, sekarang tidak, ojek boleh jauh. Tapi malaikat Tuhan mereka di padang, tapi cepat-cepat datang ke kota Bethlehem. Amin. Bapak Ibu, mari. Yesus datang bukan untuk orang yang malas, tapi untuk orang yang rajin. Yesus datang bukan untuk orang yang tangannya lipat saja, tapi Yesus datang untuk orang yang tangannya buat apa saja. Yesus datang bukan untuk orang yang kaki tenang diam di tempat, tapi Yesus datang untuk orang yang punya kaki siap pergi. Makanya Tuhan umpamakan gembala-gembala pelayan hamba Tuhan itu seperti seorang gembala. Karena gembala itu dia tidak akan biarkan dombanya diterkam dimakan singa, dia tidak akan biarkan dombanya luka ataupun sakit. Mau jam 1 pagi kah, jam 3 pagi kah, kalau jemaat telepon harus datang. Mau hari ini saya kumpul dengan keluarga, kalau hari ini ada yang perlu harus pergi. Gembala dia tidak pernah lihat ibu diri, dia hanya lihat orang. Amin. Itulah gembala. Makanya Tuhan datang ke gembala, karena Tuhan tahu persis kalau saya bilang mereka pergi lihat anak itu lahir, pasti mereka akan pergi, tidak ada alasan. Tapi hari ini terlalu banyak alasan. Sibuk, capek, lelah, sah saja kah? Yang lain juga. Ada masalah, ada banyak alasan. Tapi saya mau bilang, jangan pernah menyesal pada akhirnya. Jadilah orang yang Tuhan bilang, orang ini saya harus, malaikat datang ke dia. Jangan ke yang itu jangan, datang ke dia. Karena saya tahu siapa dia. Jadilah orang yang diberkenan oleh Tuhan untuk menyambut kelahiran. Amin. Yang kedua, siapa orang yang kedua? Coba buka dengan saya dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas 2 tadi, tapi di sini khusus ayatnya yang ke-25. Dengan ayat yang ke-36. Kita baca ayat 25 dan ayat 36. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang
ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Bapak Ibu, kalau saya baca ayat 37 perhatikan. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dia baru umur 30-an, Tuhan dia mulai tahu bahwa akan ada lahir satu bayi. Dan bayi itu adalah Mesias, anak Allah Juru Selamat yang akan menjadi raja atas bangsa Israel. Dan dia mulai belajar di perjanjian lama. Lalu dia mulai pikir bahwa bayi itu satu waktu akan dibawa ke bait Allah. Lalu Roh Kudus mulai berbicara, satu waktu engkau akan menyerahkan bayi itu kepada Bapa di surga dengan kedua tangan. Waktu Hana tahu persis ini dan juga untuk Nabi Samuel, mereka dua tahu firman ini. Sampai mereka dua punya rambut sudah putih, mereka masih berdoa apa? Tuhan, jangan ambil nyawa kami sampai kami pegang anak itu di tangan kami dan menyerahkannya kepada Bapa di surga. Oh, saya bayangkan kalau lihat kisah ini, ada waktu di mana Samuel sakit, Simeon sakit, ada waktu juga Hana dalam kelemahan. Tapi doa kedua nabi ini, Tuhan, jangan tutup mata kami. Saya senang dengan kata yang di Alkitab bilang, jangan sampai kelopak mata kami tertutup sebelum kami dengan mata sendiri melihat anak Allah. Bahkan satu penafsiran bilang, mereka dua tidak terima pelayanan keluar. Mereka bilang, kami sudah lanjut, kami di dalam saja. Alasannya yang utama, jangan sampai waktu ada penyerahan bayi, mereka terlewati. Karena mereka tahu, dari sekian bayi-bayi yang akan dibawa ke bait Allah, ada Juru Selamat, Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, pasti hari ini mereka masuk lihat, oh bukan ini. Karena waktu pas Yesus, Roh Kudus bekerja dalam mereka, oh ini sudah. Itu berarti apa? Mereka diam dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mereka punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Sampai waktu Maria dan Yusuf masuk, lalu serahkan Yesus, kontak batin, Roh bilang, itu sudah. Roh hanya bekerja untuk orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan baik. Roh Kudus tidak akan bekerja dengan orang yang tidak hidup kudus, orang yang main terus dengan dosa, jatuh bangun, tidak. Hanya orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu dia punya roh dengan Tuhan, menyatu. Waktu Maria Yusuf baru mulai masuk saja, rohnya Simeon dengan Hana, waktu mereka kasih lalu pegang, dan pasti kasihan orang tua. Bayangkan orang tua juga di bawah dia. Ini yang kita tunggu-tunggu kan? Sampai akhirnya Simeon angkat Yesus dan bilang, Tuhan, saya lihat kalau hari ini saya mau mati, mati sudah. Yang penting, satu tangan pegang anak Allah ini, saya puas. Bapak Ibu, waktu engkau menyambut kelahiran Yesus, sambutlah dengan benar sampai engkau rasa puas dalam melayani Tuhan. Amin. Itu artinya tidak setengah-setengah, betul-betul. Sampai Tuhan kasih sukacita damai roh, sehingga waktu engkau membuat dosa saja, roh itu bilang, salah. Langsung, oke bos. Ya. Waktu kita mau buat dosa saja itu seperti ragi, ada yang salah. Tapi kalau kita bilang, Tuhan hari ini saya terakhir gereja, terus roh seperti bilang, tidur sudah enak. Oh itu bahaya, itu bukan. Itu berarti ada yang tidak beres, ya. Tapi kalau ada roh Tuhan, waktu mau bilang satra gereja langsung, oh tidak, dalam nama Yesus saya takut pergi, sama pergi gereja. Rohmu dengan Tuhan itu lengket. Amin. Puji Tuhan. Itulah Simeon dan Hana. Ikut Tuhan sungguh-sungguh sampai putih rambut, tidak bosan-bosan. Sampai mereka tahu ini anak Tuhan. Ikutlah Tuhan sampai Tuhan genapi janjinya. Yang ketiga ada satu orang lagi. Mari buka Matius pasal yang kedua. Ini orang bagus sekali. Matius pasal yang ke-2 ayat yang ke-13 sampai 15.
16 saja kita baca ya. Matius pasal 2 ayat 16. 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Orang yang ketiga yang menyambut kelahiran Yesus, yaitu Herodes. Ya, waktu Herodes ada, lalu orang Majus datang. Kalau itu ada di pasalnya yang kedua dari Injil Matius. Saya baca sekali lagi Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka datang, nanti orang Majus itu sendiri. Mereka sampai ke Herodes, lalu mereka bilang, Herodes, lihat pertanyaannya ayat yang kedua. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi mereka bilang, Herodes, kami mau lihat raja yang baru lahir. Oh, kira-kira Herodes tuh hati bagaimana? Kami cara raja, baru saya apa? Saya ini sudah. Saya balik, saya sudah tua. Saya Herodes, saya raja di sini. Tapi apa? Mereka bilang tidak. Yang kami tahu raja itu masih bayi. Dia baru lahir, masih kecil. Herodes bilang, oh tuh. Dia bilang, mari ahli Taurat orang Farisi imam duduk. Ini ada orang Majus dari tanah Arab sana datang. Lalu dia bilang ada bayi satu baru lahir. Ini bayi raja lagi. Ini ada gosip apa? Kamu kenapa tidak usah gosip-gosip ini? Biasanya ada apa-apa kamu lapor, tapi ini kenapa tidak lapor? Para imam bilang, Bapak sabar. Kita tidak tahu ini gosip apa. Dong orang Majus ini dong datang bawa berita sembarang. Mereka mulai buka buku besar itu yang ada di depan. Biasa kita buat Alkitab besar. Buka. Mereka buka Mika 5 ayat 1. Siapa yang tahu Mika 5 ayat 1? Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah. Toh? Yang dikatakan sedang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala, sejak Tuhan. Akan lahir satu raja yang akan memerintah bangsa Israel. Oh, dia Tuhan, ini mau sekutu ini. Dong mau lawan saya, dong raja orang Yahudi ada. Oh, ini bahaya. Dia punya hati, tapi dia kasih tunjuk dia punya hati yang ganas kah tidak? Tidak. Dia bilang, oh begitu, ini ada Mika 5 ayat 1, kan baca orang Majus. Oh mereka baca, oh iya jadi pergilah itu ada satu kota, kami punya wilayah di Israel namanya Betlehem. Dia akan lahir di sana. Lalu orang Majus bilang, baik kami pulang. Terus Herodes bilang, nanti kalau sudah ketemu kembali ya kasih tahu saya juga mau siapkan persembahan, saya mau pergi lihat dia. Oke baik. Tapi yang terjadi bukan. Waktu Herodes dengar berita orang Majus tidak balik-balik, mereka bilang, kamu pergi cek ada apa di Betlehem. Cari orang Majus, tapi orang Majus sudah tidak ada. Akhirnya yang terjadi Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-19 sampai 22. Tuhan bilang, Yusuf Maria bangun, bawa Yesus pergi ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh. Kalau lihat kisah ini, itu terjadi malam. Yusuf langsung bangun, taruh barang di tas Maria, jalan. Selamatkan Yesus. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Herodes. Hari ini kita semua menyambut kelahiran Yesus, kita bangga. Tapi ada orang-orang lain yang tidak menyambut kelahiran Yesus. Orang yang sakit hati, orang yang rasa disaingi, orang yang rasa banyak hal di hati. Tapi syarat tidak ada di jemaat Exodus, ya. Kita mau sambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Jadi kalau sampai kita hidup ada persaingan, itu biasa. Ada orang yang tidak suka dengan kita, itu apa? Tadi saya bilang kiri kanan, itu biasa. Amin toh. Kalau semua orang sayang kita, itu masalah. Bilang itu masalah. Kalau kita mau semua orang sayang kita, itu masalah. Tapi kalau ada orang yang tidak suka kita, nah itu
biasa. Karena hidup ini pasti ada masalah. Toh, waktu kita semakin naik, semakin tinggi, lalu orang mulai bicara kita, itu betul, itu bagus. Karena artinya orang sedang memandang kita. Kalau kita sedang naik, baru orang tidak ini kita, itu yang bahaya. Oh, lihat saya adakah tidak, ya? Begitu ya. Jadi kalau kita ada sesuatu, orang mulai bicara, orang tidak senang, orang mulai cari cara untuk kita jatuh. Orang ingin buat untuk kita rusak, kita hancur. Itu berarti ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Dan ingat, kalau itu baik, Tuhan akan pegang itu baik. Ingat, saya selalu kasih contoh, harus di Exodus, sekarang sudah dengar ini ulang-ulang toh. Waktu saya taruh kertas di sini, saya tiup, bisa jatuh? Pasti, tiup sedikit aja dia sudah jatuh. Toh? Kalau saya taruh kertas begini, bisa tiup? Kamu semua tiup juga? Tidak, karena corona saja yang tempel saya. Kalau kamu tiup kok, semua oh ya sudah, saya cuci tangan bersih lagi. Tidak bisa. Kertas ini bisa jatuh kalau apa? Saya sendiri yang lepas. Toh? Kalau saya lepas ya sudah tidak. Artinya apa? Kalau kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, Tuhan yang angkat, Tuhan juga akan izinkan kita ada di bawah. Tuhan izinkan kita ada di tengah, lalu dia angkat lagi, dia izinkan lagi ada di bawah. Apapun itu kalau ada di tangan Tuhan, kita tetap aman. Makanya Yesaya bilang apa? Kamu ada dalam tangan Tuhan. Waktu dia bawa di api, kamu tidak akan terbakar. Waktu dia bawa kamu ke air ombak sungai yang besar, kamu juga tidak akan tenggelam hanyut di situ. Karena ada Yesus. Jadi jangan seperti Herodes. Milikilah hati yang baik. Kalau ada orang yang lebih baik, pujilah dia. Kalau ada orang yang lebih hebat, angkat dia. Ada orang yang harus maju, mari kita juga sama-sama. Itulah Herodes. Yang terakhir, kalau 9 terakhir semua jemaat itu senang. Toh sudah mau selesai. Yang terakhir, mari lihat siapa orang-orang itu yang tadi kita ada bicara. Dialah orang Majus, orang dari tanah Arab sana, orang dari timur sana. Bayangkan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tidak pilih ahli Taurat untuk sambut Yesus? Tuhan harus bawa orang dari jauh sana untuk datang sampai ke Israel. Perjalanan ada yang bilang 1 tahun, ada penafsiran yang bilang 2 tahun perjalanan, kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu jalan dari mana sampai di mana. Don tidak lewat jalan kok. Kayaknya ini don jalan ini lewat jalan utama, makanya lama mungkin ya. Jadi mereka jalan sampai di Herodes. Makanya Herodes bilang bunuh anak 2 tahun ke bawah, karena dia punya prediksi. Oh mereka dengan berita kelahiran, mereka perjalanan. Oh berarti bayi ini lahir sudah. Oh berarti 2 tahun ke bawah. Makanya waktu mereka ketemu Yesus bukan lagi di kandang, tapi mereka ketemu di rumah. Ya mungkin Yesus sudah 1,5 tahun kah, tidak tahu ya. Yang pasti itu penafsiran, dan kita percaya waktu orang Majus datang, mereka berjumpa dengan Yesus. Nah firman Tuhan begini, kenapa Tuhan harus pilih orang Majus yang di timur untuk datang? Ini orang-orang bahaya ini. Orang pintar, orang hebat. Ini orang-orang timur, orang Arab yang mereka punya penafsiran tentang bintang. Dan waktu mereka lihat ada 1 bintang yang berbeda, hari ini mereka selidiki astronomi, besok selidiki. Ini lain ini. Ini berbeda dengan bintang yang lain. Lalu mereka bilang kita harus cari. Ini tandanya ada seorang yang akan lahir. Dan orang yang lahir ini bukan orang biasa. Ini orang hebat. Harus pergi cari dia. Makanya lihat, mereka tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga. Bahkan mereka membawa apa? Emas, kemenyan, mereka sudah simpan, mereka mau persembahan. Jalan jauh dengan unta. Saya ingat waktu saya ke Israel lalu dikasih naik ke unta. Pernah juga di Bromo, di mana di Jawa sana tuh naik unta. Tapi Israel unta pantat tidak terlalu sakit, tapi Bromo punya bahaya. Baru naik semua badan sakit-sakit ya. Tapi Israel punya harus naik baik, kalau mau belok kiri lebih hati-hati karena itu dia jalan. Jadi naik saya seberapa kali hampir jatuh. Akhirnya baru jalan 10 meter saya turun, sudah ini bahaya, bisa jatuh. Nah Bapak Ibu, naik unta 1 tahun. Kalau naik unta naik beat lumayan lah ya, motor beat capek. Naik unta dan mobil apalagi AC,
kacamata hitam, musik bunyi, terus ada Coca-Cola di samping tempat duduk. Nah, baru lagu Wamena naik lagi. Allah mau goba, sudah. Itu indah sekali ya, sampai di tempat dengan selamat. Tapi ini unta. Bayangkan kalau unta haus tiba-tiba tunduk. Bapak Ibu, kalau yang pernah ikut unta, itu satu kali unta dia mau tunduk, mama ini keseimbangan hilang. Mau berteriak apa? Tolong, ini orang ke daerah, dia tidak mengerti kata tolong. Mau bilang help juga tidak tahu bahasa Inggris. Dari pas unta tolong yang keluar dari mulut apa mama ini, langsung mama dan bapakku nama saja. Toh? Kan semua orang bilang mama, ya sama, dia mengerti, oh disebutnya mama. Jadi mama itu berarti dia gugup. Jadi suruh unta, oke. Bayangkan waktu mereka bawa unta jalan terus, hanya untuk cari anak yang baru lahir. Dia Yesus Tuhan kita. Kesimpulannya, ikutlah Tuhan, jangan pernah bosan. Mau masalah, tantangan, pasti akan ada juga sukacita, sorak-sorai. Hidup ini berwarna-warni. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada merah, ada jingga, ada pink, ada apa lagi? Ada brown, bahasa Inggris sedikit toh. Ada green, ada warna-warna di dalam. Enak toh? Kalau kita terus putih saja, bosan. Ungu saja juga bosan. Ini semua lihat dulu, oh bagus. Tapi nanti Februari bosan ungu, ganti dulu warna. Ya, hidup ini berwarna. Tapi marilah seperti orang majus. Jangan pernah berhenti sebelum masuk ke dalam rumah bertemu dengan bayi. Lihat ayat-ayat ini nanti pulang baca. Waktu orang majus sampai ke dalam rumah, mereka lihat bayi itu. Saya senang ada satu kata yang orang majus bilang sama Maria. Nanti baca ya. Dia bilang sama Maria, sama seperti kata-kata dari Nabi tadi Simeon. Dia mulai bilang, anak ini, dia yang akan meruntuhkan, tapi dia juga yang akan bangun kembali kerajaan Israel. Artinya dia bilang ini anak bahaya. Besarkan dia baik-baik karena dia ini sudah yang dipakai Allah untuk menggemparkan bangsa Israel. Bapak Ibu, ikutlah Tuhan sampai berjumpa dengan bayi itu. Kalau sudah berjumpa dengan bayi itu dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia ada di surga. Dan bayi itu selalu bilang, ikutlah Tuhan. Tetap setia, jangan pernah bosan. Bilang kiri kanan, jangan bosan. Amin. Jangan bosan ya. Ikut Tuhan sampai Tuhan kembali. Mau kita sendiri yang didapati setia, ikut saja. Mau kita cuma 3 orang, ikut saja. Makanya waktu kita bersih-bersih gereja, lalu yang datang hari ini besok cuma itu saja, tidak apa-apa, memang itu sudah. Nah, waktu Bapak Ibu pergi lalu kerjakan sesuatu lalu orangnya cuma itu saja, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ada di antara orang-orang itu, supaya didapati setia sampai amin. Ya, jadi kalau suami dengan istri, suami itu saja, tidak ada 02, 03, 04, dengan dia saja. Mau dia melebarkah, meningginkah, menipiskah, itu sudah. Toh, istri juga dengan suami istri, anak-anak juga. Itu kok bapak, itu kok mama. Biar kau lihat kok bapak dapat ada pikul pisang, mama semua ada pikul baru kok teman. Itu siapa? Saya tidak kenal. Kok mama? Akui itu sama mama, dia besarkan saya. Ya. Puji Tuhan, ikutlah Tuhan, jangan pernah bosan dengan Tuhan. Satu kata terakhir yang saya mau bilang, jangan seperti ahli Taurat. Mereka yang buka Mika 5 ayat 1. Mereka yang bilang sama Herodes, bilang sama orang majus, Yesus akan lahir di Betlehem, demikian firman Tuhan, nubuatan. Bahkan mereka buka juga kitab Yesaya yang bilang anak Daud itu akan lahir di Betlehem. Mereka tutup, diam. Selesai. Mereka tidak dapat. Jangan sampai kita punya firman ini ada di kepala semua. Kita tahu janji firman, kita tahu perkataan Tuhan, tapi pada akhirnya kita tidak pernah lakukan. Lalu Tuhan bilang, kamu ada di luar, bukan di dalam. Kamu tidak akan menikmati kemuliaan. Bahkan Tuhan bilang, pergi. Matius 7, saya tidak pernah kenal kamu. Mari bangkit berdiri, kita berdoa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemuda, remaja, tutup matamu. Tuhan hadir di sini dalam rohnya. Berbicaralah dengan Tuhan. Hari ini hari Natal. Kita tidak tahu persis tanggal berapa, bulan, tahun Yesus lahir. Tapi kita menerima apa yang ditetapkan oleh dunia ini, oleh pemerintah. 25 Desember sebagai ketetapan hari kelahiran Yesus. Mari kita sambut kelahiran Tuhan. Ada beberapa orang yang sambut kelahiran Tuhan, gembala-gembala. Apakah kita seperti gembala? Simeon dan Hana, sampai putih rambut, sampai tua, mereka tetap ada di bait Allah hanya untuk menunggu bayi itu akan masuk di dalam bait Allah untuk diserahkan kepada Bapa. Setia, ikutlah Tuhan sampai kapanpun engkau didapati ada di dalam rumah Tuhan. Jangan pernah keluar dari pintu gereja. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah besar di luar dari rumah Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam rumah Tuhan. Karena kita perlu Yesus Juru Selamat. Jangan jadi seperti Herodes. Marah karena dia rasa persaingan. Bahkan berikhtiar untuk membunuh. Bahkan dia sudah bunuh sekian banyak anak. Ribuan anak dari 2 tahun sampai 1 bulan. Sampai 1 hari, 2 hari anak dibunuh. Jangan pernah punya hati yang marah, hati yang dendam, hati yang ingin membalas yang jahat, hati yang senang orang lain hancur, senang orang lain gagal, senang untuk menjatuhkan orang. Buang perasaan itu, buang hati yang jahat. Kita bukan Herodes. Kalau iblis kasih hati-hati Herodes buat kita, tolak itu dalam nama Yesus. Berbanggalah dengan keberhasilan orang lain, puji orang lain, membangun orang lain, tertawa bersama dengan mereka yang tertawa, sedih dengan mereka yang sedih. Jangan juga jadi seperti imam ahli Taurat. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak terima kebenaran. Mereka tidak rasakan itu. Jangan sampai kita juga seperti mereka, tahu banyak tentang Yesus, tapi Yesus berkata, pergi, aku tidak kenal kamu. Jadilah seperti orang Majus. Mereka tidak pernah tahu firman Allah. Mereka hanya tahu bintang itu menunjukkan ada seorang yang akan lahir. Ini orang hebat. Kami mau melihat orang hebat itu. Mereka siap korbankan apapun untuk bayi itu. Bapak Ibu, dalam mengiring Tuhan ada banyak pengorbanan. Dalam hidup berkeluarga ada banyak pengorbanan kita juga untuk orang lain. Lakukanlah itu dengan sukacita. Karena kalau pengorbananmu itu benar, damai sejahtera Tuhan akan menguasai hidupmu. Engkau akan bersukacita dan tidak akan pernah merasakan seberapa besar pengorbanan itu, karena sukacita Allah atas hidupmu. Kita nyanyi lagu bersyukur-bersyukurlah. Kami siap menyambut seperti yang Tuhan ajarkan lewat firman ini. Ini hati kami yang bersyukur ya Tuhan. Karena Yesus sudah lahir, kami menyambutnya pagi ini.
Selamat hidupku senang Tuhan. Masing-masing silakan berbicara dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara di hatimu, meresponi firman Tuhan. Bapa terima kasih. Hari ini seluruh dunia menyambut kelahiran Yesus dengan merayakan sebagai hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan, kami tidak hanya merayakan dengan menyiapkan rumah kami dalam keadaan baik, ada kue, ada minuman. Itu menjadi kedua buat kami. Yang pertama, kami mau menyambut Yesus seperti gembala-gembala. Kami mau menyambut Yesus seperti orang-orang Majus. Kami mau menyambut Yesus seperti Simeon dan Hana. Kalau ada di hati kami seperti hati Herodes, kalau ada dalam perbuatan kami seperti para imam ahli Taurat, ampuni kami Tuhan. Biarlah hati Simeon, Hana, biarlah hati gembala-gembala, hati orang Majus menjadi hati kami dalam menyambut kelahiran Yesus hari ini. Kami akan pulang, akan bersuka cita bersama sanak saudara, keluarga, jemaat, dan setiap orang yang berbagi kasih dengan kami dalam menyambut kelahiran Yesus. Biarlah mereka melihat ada sikap dan hidup Simeon dan Hana dalam diri kami. Biarlah semua orang di hari Natal akan melihat hatinya orang Majus, sikapnya orang Majus, pemberiannya orang Majus di dalam hidup kami. Dan biarlah mereka juga akan melihat gembala-gembala